saya ajak saudara untuk baca dari kisah Lukas 22 tadi. Kita belajar dari ayat 49 sampai 51. Ya, waktu di Getsemani keadaan begitu mencekam. Yesus yang seharusnya kalau Yesus mau, Yesus itu bisa adakan mujizat gitu ya. Waktu keadaan kayak gitu para murid tentu berharap Yesus ini lakukan mujizat gitu kan. Waktu badai diteduhkan Tuhan aja, waktu Tuhan habis teduhkan badai, Tuhan ngomong sama murid-muridnya, "Hai kamu orang yang kurang percaya, di mana imanmu?" gitu kan. Jadi waktu kejadian di Getsemani itu tentu murid-muridnya berharap nih pasti nih Tuhan, pasti ada mujizat sebentar lagi, pasti ada mujizat nih sebentar lagi gitu. Ternyata enggak. Ya, Yesus maju dan berkata, "Akulah." Yesus ditangkap. Yesus bilang, "Biarkan murid-murid ini pergi." Petrus kan Bapak Ibu tahu ya, dia ambil pedang, dia hunuskan ke arah salah satu hamba imam agung yang mau nangkep Yesus itu. Yang namanya nelayan ya, pegang pedang ya, akhirnya mingsle gitu ya, tahu bahasa Indonesianya mingsle ya, kepotonglah itu telinganya Malkus. Nah hari ini kita mau belajar dari itu. Apa yang Yesus lakukan, kenapa Yesus lakukan itu, ya peristiwa itu akan sangat diingat oleh murid-muridnya untuk waktu yang lama. Saya kasih judul untuk renungan kita hari ini, Not by miracle but by grace. Bukan karena mujizat, tapi oleh kasih karunia. Saya percaya firman Tuhan pasti mengerjakan apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Setiap kita akan diberkati Tuhan, lepas dari kemampuan saya, keterbatasan saya menceritakan tentang Tuhan, lepas dari keterbatasan kita ngerti apa yang kita dengar, Roh Kudus pasti tolong kita. Amin, hidup kita diubahkan, kita kepingin hidup menyenangkan Tuhan. Ya, saya mau tunjukkan satu foto, sebelumnya saya mau kasih peringatan ya. Kindly reminder. Ini bukan hamba Tuhan, ini bukan foto tokoh Alkitab ya, atau siapapun, leader saudara atau kenalan saudara di GMS ya. Oke, saya minta sedikit ditutup wajahnya supaya enggak terjadi keributan di tengah-tengah ibadah kita yang tenang ini ya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu tahu ini orang siapa gitu kan, saya bisa lihat loh ya dari wajahnya gitu jelas gitu ya. Ini aktor termasuk yang termahal hari ini ya. Bayarannya per episode itu bisa berapa puluh gitu ya. Drama serinya baru berakhir, belum lama. Bapak Ibu tahu drama serinya? Tahu ya. Yang jawab tahu tapi langsung nyebut, gitu. Sungkan mungkin di depannya ada Pastor Antoni ya kan. Drama seri itu dicatat sebagai drama seri dengan rating tertinggi sepanjang masa siar TVN. Luar biasa enggak? Dan orang ini dalam beberapa bulan ini lagi jalan dari satu negara ke negara yang lain, nyapa fansnya. Harga paling murah kalau Bapak Ibu mau join fans meeting ini 1,5, paling mahal 3. Ya enggak seberapa inilah ya kalau Bapak Ibu datang ke konser harganya bisa lebih mahal. Lagian ini kan fans setia gitu ya, segitu mah berapa gitu ya. Tapi kalau saya Bapak Ibu, meskipun saya ngefans dia, ya, jangan dibayangin ngefans yang gimana loh ya, saya ini mengagumi bakat yang Tuhan kasih ke dia. Gitu ya. Bakat yang bisa memerankan tokoh yang dia perankan itu enggak pernah fail. Tapi saya enggak rela loh Bapak Ibu kalau saya harus datang keruntelan sama orang segitu banyak. Ya, di SICC itu 12.000 orang kapasitasnya penuh. Kalau Bapak Ibu search di YouTube ya, Eyes on You, kalau saya di sana, kepingin saya itu menikmati dia kan, bisa lihat dia live di depan saya, biasanya cuma lihat lewat handphone gitu kan. Itu si Opa itu bisa di situ, aku pengen lihat. Baru dia noleh dikit, sebelah saya sudah bengok-bengok gitu kan. Wah, gitu ya. Saya kepengen dengar suara dia yang live gitu, sebelah saya berisik banget pasti. Wah, gitu. Nah, saya bisa posting Bapak Ibu, saya bukan tipe yang kayak gitu ya. Nah, kalau boleh gitu ya, saya mau kalau dia bisa, kalau berkenan gitu ya, diundanglah ke Elevate CG-nya kita gitu ya, Pastor Antoni. Ya kan, kalau dia datang ke Elevate CG gitu, saya pasti datang gitu ya. Biasanya saya izin CG kalau anak saya ulangan bahasa Indonesia hari itu tak usah noise. Ya. Tapi dia mau apa enggak kira-kira? Ya enggak mau, menurut saya enggak mau. Enggak ada gunanya buat dia datang ke sini. Apalagi kalau dia tahu, saya ini loh kepengen kenal kamu lebih. Saya tuh kepengen duduk yang anteng, yang enggak berisik kayak gitu. Saya pengen kenal kamu lebih. Saya pengen banyak pertanyaan saya mau ajukan ke dia gitu ya.
Saya pengen duduk makan foto sama dia. Ya kalau suami saya mau ikut ya boleh, pasti boleh kok. Ya. Tapi kalau di acara tadi itu fotonya itu di antara 12.000 orang itu cuma diundi 150 orang, sekali foto rame-rame 20-an orang. Nah saya kepingin fotonya itu cuma sama dia aja gitu loh. Kan enggak mungkin toh ya, saya juga enggak pegang brand apa-apa yang dia bisa jadi brand ambasadornya. Saya cuma pegang brandnya itu kantin GMS, jadi kayak enggak ada, ya kan. Ngapain gitu dia itu bela-belain gitu kan. Nah itu normal ya, semua orang kayak gitu. Normal banget saudara itu suka atau pengen kenal, pengen tahu tentang sesuatu, tentang seseorang yang saudara kagumi. Ya, saudara anggap lebih dari saudara. Saudara follow kan Instagram hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa belajar dari orang itu. Banyak makanan rohani saudara bisa dapat ya. Hati-hati pilih-pilih juga. Kalau saya follow akun Instagram yang tentang psikologi gitu ya, anak zaman sekarang, gen alpha, gen Z, gitu kan ya. Orang tua zaman now harus belajar untuk mengerti anak-anak zaman now, ya kan. Saya follow juga yang pinter masak gitu. Itu normal, saya follow, saya pengen tahu orang yang bisa kasih saya tambahan ilmu atau apa gitu ya. Demikian juga kalau orang mau kenalan sama saudara, pasti saudara pele kan. Kira-kira ini hubungannya apa gitu ya, apa sama hobi gitu, atau apa sama-sama kerjaan yang sama atau gimana gitu. Kalau kayaknya kok nggak ada hubungannya ngapain gitu, biasanya orang nolak, apalagi zaman sekarang daripada nanti repot di belakang gitu, biasanya orang nggak mau diajak kenalan serius. Normal, ya kan? Tapi Bapak Ibu, saya kenal satu orang, repot-repot dia cari saya, dia mau kasih kesempatan saya bisa kenal dia. Bukan karena saya punya brand, bukan saya ini menguntungkan dia, tapi karena dia tahu tanpa saya kenal dia, hidup saya ini binasa. Dia yang repot-repot dari tempat yang jauh, dia datang, dia usahakan, dia rencanakan, dan dia genapi rencananya, supaya saya punya kemungkinan kenal sama dia. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Betul. Dia juga datang dan berusaha menjumpai saudara. Yohanes 17 ayat 3 bilang gini, inilah hidup yang kekal itu. Ini kata Yesus, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, kita semua ini, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu artinya mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kalau selama ini kita baca Yohanes 3 ayat 16 gitu kan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kalau kita berpikir hidup yang kekal itu adalah besok, kalau saya sudah tidak di sini lagi, saya akan pindah ke tempat yang namanya surga, hidup di sana selama-lamanya. Itu tidak salah Bapak Ibu. Karena kita ini anak Bapa, ketika saudara percaya sama Yesus, roh Allah diberikan kepada saudara, dan saudara diangkat jadi anak Bapa, maka waktu Yesus bilang, di rumah Bapakku ada banyak tempat, di sana ada tempat buat kita, amin. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir hidup kekal itu besok-besok masih lama. Kalau saya sudah tidak di sini lagi, ternyata bukan itu Bapak Ibu. Jelas tadi Yesus bilang, hidup kekal itu mengenal Allah, yang satu-satunya. Demikian juga dengan binasa ternyata. Binasa itu adalah keadaan manusia menolak untuk mengenal Allah. Jadi binasa itu bukan tunggu orang itu enggak di sini lalu masuk ke tempat yang namanya neraka. Orang bisa masih hidup di sini, tapi karena dia menolak mengenal Allah, dia menolak untuk mendapatkan pengenalan akan Allah, orang itu binasa. Dan saya pernah ada di sana. Saya pernah ada di bilangan orang-orang yang enggak mengenal Allah. Sebelum Yesus temukan saya. Saya bersyukur Tuhan itu serius untuk menemukan saya dan saya bisa kenal dia hari ini. Saya tidak bisa bayangkan gimana hidup kita tanpa kita mengenal yang namanya Yesus. Amin. Nah, kenapa mengenal Allah ini begitu penting buat Tuhan? Gimana sih Yesus itu mengusahakan supaya kita kenal Allah? Pengenalan akan Allah itu bukan sekedar tahu. Pengenalan akan Allah itu, kalau saudara
kenal sama seseorang, artinya saudara itu harus ada waktu yang cukup lama bersama-sama dengan orang itu mengerjakan sesuatu bersama-sama. Kalau saudara hari ini sedang menjalin hubungan pacaran sama pasangan saudara, lalu saudara bilang, aku sudah kenal dia gitu ya. Tunggu sampai saudara itu serumah sama dia, diberkati dalam pernikahan kudus. Ya, yang senyum-senyum itu suami istri pasti relate banget ya kan. Saudara baru kenal itu kalau tinggal sama-sama. Kalau belum tinggal sama-sama, belum tahu dia itu bangunnya kayak apa, gitu ya. Macem-macemnya kayak apa, saudara belum kenal. Jadi, supaya kita bisa mengenal Allah, Yesus itu mau tinggal di dalam kita. Saya berdoa saudara sungguh nangkep pesan Tuhan ini. Kekristenan itu bukan agama di mana manusia menghampiri Allahnya dengan ritual keagamaan untuk menyenangkan Tuhan secara ritual keagamaan. Kekristenan itu adalah Allah pencipta dunia ini tinggal di dalam kita. Nah, kalau Allah yang menciptakan dunia ini tinggal di dalam kita, harusnya hidup kita mengalami perubahan. Kita datang dengan kekudusan. Itu karena Allah tinggal di dalam kita. Kita bisa ngomong kita datang ke Tuhan dengan kekudusan. Kita orang yang berkemenangan karena Yesus tinggal di dalam kita. Kalau enggak akan pernah dengan apa kita ini bisa datang kepada Tuhan. Kebaikan kita, kesalehan kita, apa yang kita punya, itu semua dikasih Tuhan kok. Kita jadi orang Kristen itu ada Allah tinggal di dalam kita, that's the point. Kalau saudara tidak menghidupi kekristenan dengan menyadari bahwa Yesus di dalam kita, saudara kehilangan esensi kekristenan. Meskipun saudara melayani Tuhan bertahun-tahun. Mengenal Tuhan itu ditandai dengan proses perubahan hidup. Kalau saudara tidak berubah hidup saudara belum mengenal Tuhan. Saudara belum dapat hidup yang kekal. Perubahan itu dalam banyak hal. Dalam karakter kita, ya. Ketika kita itu hidup sembarangan, nggak dosa ditabraki semua. Saudara enggak melihat bahwa hidup saudara itu berharga. Minggu lalu Pastor Erik sudah menyampaikan, harga saudara itu seharga mulianya darah Yesus itu kan. Saudara enggak akan biarkan harga begitu mahal melakukan hal-hal yang tidak selayaknya. Nah, hari ini kita gimana? Sudahkah kita berusaha mengenal Tuhan? Kalau kita enggak berusaha mengenal Tuhan, juga enggak ada perubahan di dalam hidup kita, jangan-jangan kita ini cuma datang ibadah seminggu sekali, CG seminggu sekali, itu kayak kita datang fans meeting. Kalau lagi fans meeting, rame banget meriah. Tapi sesudah pulang ya sudah. Enggak ada kelanjutan yang terjadi. Fans meeting tidak didesain supaya fans bisa kenal lebih dekat sama idolanya, enggak ada. Tapi di gereja, tujuan Tuhan adalah supaya dia tinggal di dalammu dan kamu mengenal dia. Dan itu enggak bisa seminggu sekali, Bapak Ibu. Setiap hari. Amin. Ketika kita datang sama Tuhan, kita itu selalu bawa syukur dan beban. Kita bersyukur karena dia baik, yes. Tapi kita ini punya beban yang kita tidak bisa tinggalkan begitu aja. Nah, mana yang lebih mendominasi? Tergantung yang mana yang lebih banyak kita kasih makan. Kalau kita cuma kasih makan kerohanian kita seminggu sekali, sementara kita kasih makan, fokus kita pada persoalan kita itu Senin sampai Sabtu, maka akan sulit buat saudara ketika datang kepada Tuhan dengan persoalan yang masih gede, saudara bisa bilang Tuhan baik, akan sulit. Saudara akan sulit bersyukur. Saudara sulit melihat penyertaan Tuhan di lembah itu. Saudara lebih fokus lihat lembahnya. Gitu ya. Nah, Yesus itu sampai berkorban demi kita, menghancur dirinya dia itu. Dia bilang sampai hatiku ini mau pecah, dia bilang. Sampai mau mati rasanya di Getsemani dia bilang. Itu demi kita, enggak supaya cuma kita ketemu Tuhan seminggu sekali. Amin.
milikilah kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Ibadah orang Kristen itu bukan ketika, bahkan loh ya, saudara harus melayani Tuhan, ya, jangan enggak melayani Tuhan. Tapi ibadah orang Kristen itu bukan ketika dia melayani Tuhan. Tapi waktu kamu sungguh-sungguh menyediakan hidupmu mengenal Dia lebih lagi, mengenal firman-Nya setiap hari, berdoa kasih waktu buat Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Hati-hati kalau saudara sudah melayani Tuhan, para volunteer. Jangan pelayananmu itu ngambil tempat Tuhan di hidupmu. Ya. Lebih dari apa yang kita bisa kasih ke Tuhan itu, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hidup kita sepenuhnya. Hosea 6 ayat 6 bilang gini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bukan repotnya korban sembelihan, tapi kasih di dalam hatimu. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran. Bapak Ibu, Abraham itu berkenan sama Tuhan ketika bahkan Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan. Tuhan itu bukan sedang minta Ishak. Tuhan itu mau lihat Abraham ini loh hatinya. Kenal Tuhan atau tidak. Dan Abraham berkenan bukan karena dia mau kasih anaknya ke Tuhan. Tapi karena Tuhan ada di posisi pertama di hidup Abraham. Abraham bahkan bilang, kalau memang Tuhan ambil lagi Ishak, Allah itu bisa membangkitkan Ishak sekalipun dia sudah mati. Kenali Tuhan kita. Amin. Tuhan itu nggak bisa digantikan oleh apapun di hidup kita. Kalau saudara tahu pengorbanannya, hidup kita ini sudah dibeli sama Dia. Kita ini sudah tidak punya hak atas hidup kita sendiri. Ya, saya ajak saudara baca Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu Dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Keempat-empat Injil itu nyatet peristiwa ini. Semuanya nyatet. Hamba imam besar itu putus telinganya. Dalam keadaan, saudara bisa bayangin ya, dalam keadaan Yesus itu mau ditangkap. Begitu banyak orang itu namanya penggerbekan gitu ya. Bawa pedang, bawa pentungan, bawa obor di mana-mana. Biasanya Yesus berdoa di Getsemani. Malam itu malam yang gak terlupakan buat para muridnya. Ini apa ini? Kok kayak gini nih, kayak apa? Kelanjutannya kita itu apa gitu ya. Tapi Yesus masih sempat-sempatnya loh. Dia sembuhin telinganya Malkus. Saya pikir kenapa ya, ngapain? Kira-kira kalau Yesus tidak sembuhin, kira-kira yang terjadi apa? Mungkin Petrus akan kena tangkap loh Bapak Ibu. Semua orang lihat dia yang motong telinganya Malkus. Belum waktunya Petrus ditangkap. Satu persatu murid Tuhan itu akan ditangkap, akan dipenjara, akan dianiaya, dibunuh. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan tidak akan izinkan. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda itu seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti tidak apa-apa. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau belum waktunya Petrus ketangkep, tidak akan ketangkep. Bahkan tidak satu rambut di kepala kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Pelajaran apa yang kita bisa tangkap? Yang pertama, hati-hati dengan apa yang kita pikir kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita menyakiti orang lain. Hati-hati buat kayak Petrus lakukan itu. Saudara bisa lakukan banyak hal, saudara pikir itu untuk Tuhan, tapi kalau saudara menyakiti orang lain, saudara tidak bisa nyambung telinga yang sudah terlanjur putus. Siapa di sini ada yang bisa? Jangan dicoba. Nggak bisa, ya kan? Bagaimana kita itu memperlakukan teman-teman kita, memperlakukan keluarga kita, memperlakukan rekan sepelayanan. Bapak Ibu, di dalam gereja ada satu komunitas pelayanan, ya, di mana orang baru masuk berpikir di dalam ini sudah dewasa rohani semua, gitu ya. Hati-hati bagaimana kita memprioritaskan
apa yang kita kerjakan ini, jangan melukai orang lain. Ya, kenakan kasih sebagai pengikat. Karena bagaimana orang itu bisa dekat sama Tuhan kalau sambil lihat kita ini nyakitin dia, ya kayak apa yang Petrus lakukan. Hati-hati jaga perkataan. Perkataan ini nggak bisa ditarik lagi. Meskipun saudara bilang, sorry, cuma guyon, sorry lo ya. Nggak bisa. Kecuali itu tadi, saudara bisa nyambung telinga yang putus. Di kantor, gimana kita bekerja? Kita itu katanya garam dunia, terang dunia. Jadi apapun kita hari ini, jadilah orang yang spirit-led, excellent, dan honoring people. Jangan seenaknya sendiri wis. Yesus itu di dalam kita loh. Orang lihat loh kamu tuh murid Kristus. Ya, lepas dari sini hati-hati dalam bertindak. Jaga kekudusan. Jadi orang yang excellent, yang spirit-led, yang honoring orang lain. Lewat apapun yang kita kerjakan, perkataan kita, perbuatan kita, hormati, hargai orang lain. Yesus juga mati buat mereka, bukan cuma buat kita. Ya, yang kedua, tindakan Yesus menyembuhkan Malkus itu mengajarkan murid-muridnya apa? Kayak tadi saya bilang, semua murid-murid itu akan menghadapi orang yang nangkep mereka, orang yang menghancurkan hidup mereka. Saudara akan ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Mana ada kita nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu? Di mana aja ada. Saudara akan ketemu orang kayak gitu. Yesus itu enggak cuma ngajari kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus kasih contoh malam itu. Itu malam yang unforgettable, ya kan? Murid-muridnya akan ingat bagaimana gurunya memperlakukan orang yang menyakiti dia. Dan apa yang dikerjakan Yesus speaks louder daripada apa yang diajarkan Yesus lewat kata-kata. Apa yang kita perbuat, bicara lebih lantang daripada apa yang kita omongin tanpa kita lakukan. Sama orang-orang yang nyakiti kita, saudara dikirim kepada mereka untuk menunjukkan kasih Tuhan. Sama orang-orang yang menghancurkan hidupmu mungkin. Nggak gampang ya. Tapi bukankah Yesus ada di dalam sini? Berdoa minta tolong Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, jangan dipikir soal ngampuni itu perkara berat, kita nggak bisa. Perkara simpel aja, napas aja kita kan nggak bisa kalau Tuhan nggak kasih. Ngampuni orang itu, berdoa minta tolong Tuhan. Minta tolong Tuhan memampukan kita. Amin. 2 hal itu, tambah 1 lagi yang terakhir. Mujizat yang Yesus lakukan buat Malkus itu, enggak mengubah Malkus loh, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus. Saudara hari-hari ini sedang berdoa untuk mujizat apa? Mujizat itu enggak bicara banyak kalau orang itu enggak kenal Tuhan. Saya bukan orang anti mujizat, saya sedang berdoa, saya minta mujizat besar. Saya percaya Tuhan akan kasih. Tuhan sedang mengerjakannya buat saya percaya. Tapi mujizat tanpa pengenalan akan Tuhan, itu bukan dasar kekristenan. Mujizat tidak berbuat banyak tanpa saudara kenal siapa pemberi mujizat itu. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya dulu waktu kecil, tadi saya ngomong sama Bu Yuli tadi ya, waktu di dalam. Saya bilang saya ini kalau sama orang tua saya tuh anak kedua, perempuan sendiri, dibilang nakal gitu ya. Koko saya, adik saya itu alim-alim gitu, saya ini yang nakal gitu. Masa sih Bu Lili nggak percaya gitu ya. Kalau Bapak Ibu percaya enggak? Enggak, waduh puji Tuhan. Oh percaya. Ya percaya tanpa melihat itu iman, boleh lah, oke. Ya. Saya waktu kecil Bapak Ibu, saya itu nggak bisa membedakan huruf. Jadi kalau anak yang lain itu cuma bingung huruf P, B, D, saya itu nggak bisa bedain. Any letter buat saya itu sama aja. Sampai kelas 1 SD. Bayangin, kelas 1 SD saya itu nggak bisa membaca. Jangankan yang sulit, jangan bayangin yang sulit. Budi itu saya nggak bisa.
Iwan itu, untung saya sekarang bisa baca Pak. Saya enggak bisa baca loh Bapak Ibu. Yang ngajari saya itu putus asa. Kalau orang sekarang tahu itu namanya disleksia. Orang zaman dulu, papa, mama, koko saya itu panik luar biasa. Ini kenapa ya anak satu ini gitu. Kok bisa banget gitu ya. Numen Bapak Ibu. Nah, sekarang saya bisa baca ya, orang disleksia itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Puji Tuhan, ya kan? Disleksia itu kelainan, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Jadi kalau orang tidak bisa baca itu bukan berarti dia kurang cerdas. Tapi tidak bisa membedakan huruf. Waduh, saya nggak bisa bayangin gimana dulu paniknya papa mama koko saya. Saya tahu saya ini in big trouble, tapi saya nggak tahu harus berbuat apa. Lah nggak bisa loh Bapak Ibu. Jadi setiap kali di kelas tuh ya, kalau kan di kelas selalu membaca kan, digelir gitu kan. Giliran saya selalu dilompati. Saya itu, makanya satu lagi ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Hidup Bapak Ibu itu dalam kendali Tuhan. Ini enggak boleh lupa, pulang dari sini enggak boleh lupa satu ini. Nama saya kan Lili toh. Lah papa mama saya waktu kasih saya nama Lili itu kan enggak tahu kalau saya ini kayak gitu kan. Untung enggak nama saya Lili. Kalau saya punya nama, kalau nama saya itu misalnya siapa? Anak zaman dulu, Francisca misalnya. Wih, gawat saya. Lili itu papa saya yang kalau ngajari saya, namamu tuh ya panjang, pendek, tutulan 2 yang pendek itu gitu. Puji Tuhan betul atau tidak? Kalau coba nama saya yang lainnya, apa gitu. Lebih parah lagi pasti. 1 hari sebelum ulangan, koko saya itu sampai, kamu nih gak belajar, aku gak bisa, aku gak ngerti, saya itu baca aja, bayangin kelas 1 SD kalau ulangan tuh kalau gak bisa baca lah ya 0 saya Bapak Ibu. Mau apa terusan? Sebelum ulangan saya tiba-tiba bisa baca. Just like that. Gila enggak? Saya baca 1 stiker di pintu kamarnya makco saya. Stiker itu bunyi Fumira. Saya tanya mama saya lewat, "Ma itu apa?" Saya dengar Fumira apa tuh gitu. "Mah, itu tulisan apa?" Mama saya sama lewat Fumira gitu. Oh, kok saya bisa? Apa ya? Kenapa ya? Saya nggak ngerti kan? Saya bukan Kristen, saya nggak tahu mujizat itu apa. Saya nggak tahu Tuhan itu siapa. Sampai di kelas, teman-teman saya seperti biasa baca, saya coba. Ternyata yang dibaca mereka sama dengan yang muncul di hati saya. Bahkan, saya langsung bisa ngerti 1 paragraf itu ide ceritanya apa, kalimat utamanya apa. Kalau saya suruh retail itu saya bisa dengan bahasa saya sendiri. Orang disleksia itu selain cuma kayak tarafnya itu ya nggak bisa bedain huruf, atau nggak bisa baca, sampai nggak bisa ngerti kalimat yang dia baca. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan atau anak atau ponaan atau siapa, diajari nggak isa-isa. Jangan langsung pikir kurang cerdas, no. Mungkin disleksia. Berdoa aja Bapak Ibu, sudahlah. Tuhan itu yang bisa gituan aja. Saya langsung bisa. Jadi ajaibnya, saya itu juara kelas. Saya nggak bisa baca. Jadi orang yang kenal saya sudah saya seumur gini, pikirannya mereka enggak akan menyangka saya ini dulu itu amit-amit tuh, ampun. Saya ya gak ngerti apa yang terjadi, tapi dalam hati saya kan enggak tahu ini apa, pekerjaan siapa ini. Apa yang terjadi dengan saya enggak tahu. Saya punya agama leluhur. Saya berdoa pada sesuai agama leluhur. Tapi saya enggak melihat pribadi yang kepadanya saya berdoa itulah yang mengerjakan sesuatu dalam saya. Di depan rumah saya itu, rumah kungkung saya itu, konveksian. Penjahit datang pagi pulang malam, 2 orang yang tidur di sana. Salah satunya mbak-mbak itu kalau minggu ke gereja, subuh, dia ngajak saya, bilang mama saya, "Cik, Lili sama koko saya tak ajak ke gereja." Sama mama saya dikasih. Di gereja itu, saya lihat dan saya tahu, ini loh,
yang betulin otak saya. Mujizat itu bisa terjadi kepada siapapun. Tanpa kamu mengenal yang memberi mujizat, tidak akan ada gunanya di dalam kamu menentukan tujuan hidupmu. Yang penting itu kan kamu tahu tujuan hidupmu. Saya kan tidak pernah bayangin apa yang Tuhan sediakan buat saya untuk saya kerjakan. Kalau memang Tuhan mau saya kerjakan itu, Dia akan mampukan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Waktu Yesus sebenarnya bisa minta Bapaknya untuk datengin 12 lebih pasukan malaikat untuk menolong dia di Getsemani malam itu. Yesus tidak lakukan. Karena bukan mujizat yang menyelamatkan kita tanpa pengenalan akan pribadinya. Yesus bilang kan ke Petrus, bukankah harus terjadi apa yang ditulis di kitab suci? Yesus itu menjamin setiap firman Tuhan buat hidup saudara itu digenapi. Dengan nyawanya dia sudah buktikan. Kalau saudara berdoa, yakinlah percaya dalam nama Yesus. Cari dulu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kita ini anak-anak Tuhan, amin. Saudara katakan sama Tuhan bahwa saudara mengasihi Dia. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda. Saudara tidak akan bisa menghalangi pergumulan datang dalam hidupmu. Tapi kalau saudara mengenal Dia, pergumulan itu hanya akan membuat saudara tambah kuat di dalam Dia. Tahun ini biar jangan berlalu begitu saja. Jadilah lebih kuat di dalam Tuhan. Jangan cuma datang ke gereja kayak ikut fans meeting. Senin sampai Sabtu cari wajah Tuhan. Temukan Dia di dalam dirimu. Tanya Dia apa yang Tuhan mau untuk kamu kerjakan. Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin.